Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan siang hari ini. Kita berjumpa di special program dan Alhamdulillah narasumber kali ini yang hadir di sebelah kiri saya ada beliau Bapak Kombes Pol Iwan Saktiadi, SIK MHMSI. Beliau adalah Kapolresta Surakarta yang nanti akan menyampaikan sebuah program yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu Kapolresta siap follow up laporan warga Solo, begitu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Iwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, Mas Ami. Kita lama nggak berjumpa, terus ini berjumpa lagi ya? Iya, 2019 ya? 2019. Baik, Kapolresta siap follow up laporan warga Solo. Ini ngomong-ngomong laporan yang bagaimana ya nih Pak Iwan? Apakah semuanya atau kalau boleh apa ada kategori laporan sih yang ada di kepolisian? Sebenarnya kalau program yang kemarin saya bersamaan dengan saya mulai berdinas di Surakarta, kemudian saya perkenalkan ke masyarakat ya, saya sampaikan kepada masyarakat itu, ini sebenarnya hanya kalau kita bicara spesial sih tidak Mas, tapi ini betul-betul semata-mata agar terjalin hubungan yang betul-betul direct antara masyarakat dengan kami Polri. Bahwa segmen layanan kami itu kan segmen layanannya Polri kan masyarakat. Nah, kami membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat mudah mengakses kami dan mudah mendapatkan informasi dari kami. Makanya tadi tagline-nya kita yang diangkat Mas Tommy tadi mengenai Kapolres siap follow up ya. Follow up. Nah, itu kalau tanya laporannya apa aja? Ya laporan apa aja? Apa aja ya? Apa aja masyarakat melaporkan mengenai situasi sekitarnya, mungkin ada gangguan atau mungkin kebingungan atas beberapa hal yang kurang informasi atau mungkin ada peristiwa-peristiwa urgen yang memang masyarakat mungkin bukan di tempatnya tapi kebetulan pas lewat. Oleh sebab itu kami sebarkan ini ke masyarakat. Jadi kami sampaikan nomor itu yang saya wujudkan sebuah kartu nama itu. Ada juga kita buka di medsosnya aja. Di bawahnya kan ada medsosnya tuh. Ini kartu nama Pak Iwan sendiri? Iya, ini memang akses ini kita mengakses ke saya kemudian nih ya pemirsa ya. Iya, kita bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Artinya kapanpun ini 24 jam berlaku ya Mas Tommy. Artinya masyarakat melalui nomor ini masyarakat bisa menyampaikan informasi via WA mengenai situasi dan alhamdulillah responnya bagus Mas Tommy. Artinya bagus itu banyak sekali yang masuk kemudian berbagai macam. Dari mulai masalah lalu lintas, masalah kriminal, masalah situasi Kamtipmas sekitarnya, juga ada aduan. Jadi kami mengetahui ada masyarakat yang sudah mengadu setahun yang lalu, tapi kemudian follow up-nya sebenarnya bukan tidak di follow up, tapi follow up-nya lambat. Rupanya kami dalami ke penyidiknya, memang ada bukti-bukti yang memang harus dikumpulkan sehingga makan waktu yang lama. Nah, seperti ini kan harus di-maintain dengan baik Mas Tommy. Artinya jika masyarakat tidak memperoleh keterangan yang valid, kan berpikirnya bahwa ini polisi ini nggak bener nih, kok begini sih pelayanan. Padahal memang penyidik-penyidik kami itu mengkonstruksikan bukti itu memang cukup panjang waktunya ya, tidak semudah seperti apa yang dipikirkan. Mungkin permasalahannya itu pelik, biasanya rata-rata mohon maaf mengenai penipuan, kemudian penggelapan atau utang piutang. Ini kan benar-benar permasalahan yang pelik yang benar-benar harus ruwet ya. Dan mohon maaf Mas Tommy, ini menurut saya ini menjadi hal yang paling efektif untuk semakin mendekatkan kami dengan masyarakat. Artinya ada beberapa perkara yang memang tidak harus berujung kepada penyelesaian masalah hukum. Bisa saja saya sebagai mediator Mas Tommy. Jadi mungkin si A dengan si B kemudian sebelum kemudian mendapatkan penjelasan dari kami mungkin nalurinya maksudnya mau lapor ya. Tapi begitu kita masuk, kita dengarkan, kita mediasi, akhirnya selesai. Nah, harapan itu yang kita kirimkan kepada masyarakat bahwa tidak semuanya juga harus berakhir kepada mungkin laporan polisi kemudian proses dan sidang, tidak seperti itu, tapi mediasi, komunikasi, kemudian
kalau kami dengan masyarakat itu koordinasi yang baik, ini merupakan hal yang menjadi core-nya kenapa saya membuka akses saluran ke masyarakat sedemikian banyaknya. Banyak tuh karena memang saya juga nomor WA juga ada, Instagram kita juga kita buka, Twitter, Facebook, semuanya akses itu kita buka untuk silakan masyarakat menginformasikan kepada kami atau mungkin bertanya. Atau mungkin melaporkan tadi ya, jadi siap memfollow up tadi betul-betul apa saja yang memang masyarakat inginkan ya kita berupaya follow up-nya gitu Mas Tommy. Biasanya kan selama ini masyarakat mengidentifikasi nomor pejabat tuh sulit loh. Tapi ini malah disebar-sebar ya. Iya. Ya memang waktunya ya. Artinya memang saat ini ya saya katakanlah saya pejabat publik, namun konteks tugas saya kan memang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu bahwa Polri itu memang salah satu tugasnya, salah satu bagian adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, terminologi pelayan masyarakat inilah salah satunya kenapa Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar masyarakat betul-betul bisa mengakses kami. Artinya kami harus semakin dekat dengan masyarakat. Ya. Artinya layanan-layanan kami, kehadiran kami itu betul-betul harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat, Mas Tommy. Bukan hanya kami slogan-slogan, oh kita tempel besar-besar, itu tidak. Justru dengan seperti ini, menurut saya mengambil langkah sederhana aja lah. Ini kan sederhana ya. Tapi di setiap tempat saya datang, nongkrong anak-anak sekolah nongkrong lagi pada habis malam mingguan gitu ya. Saya datangi di beberapa tempat, Balai Kota, sepanjang Jalan Pucang Sawit, Manahan, saya ketemu, saya bagikan Mas Tommy. Jadi saya sapa, lagi apa? Lagi ini Pak, malam libur gini, dari mana? Bukan hanya dari Solo, dari Sukoharjo, dari mana aja. Ya saya bagi ini tolong ya, sampaikan sama Ande Tolan, teman, atau mungkin kalau ada sesuatu yang membutuhkan ini di Solo, ya kami siap melayani. Intinya begitu. Jadi itu aja, simple sih ya. Bukan ini, saya pikir bukan hal yang mewah lah, ini hal yang simple. Tapi kami berharap dari saluran komunikasi ini masyarakat mempunyai kanal yang jelas. Apabila ada masalah, apabila ada keluhan, apabila ada aduan atau kesulitan, ini bisa mengakses langsung. Dan saya pastikan ini saya jawab. Jawab ya? Ya. Ini mau saya tanyakan. Iya, saya pastikan saya jawab. Ini nomor real apa nanti ada manajemennya begitu loh. Saya mau tanyakan itu. Boleh dites. Nanti kalau misalnya ada tim atau gimana? Itu nanti kan muaranya saya. Memang terkadang saya pegang, terkadang kalau saya pas sibuk saya serahkan sama admin ya, staff ya, saya staff. Tapi staff itu bukan kapasitas menjawab, tapi saya yang menjawab. Gitu. Jadi begitu ini akan di forward ke saya kan, akan ditanyakan, komandan ada aduan begini. Misalnya saya mohon maaf saya bacakan boleh ya beberapa ya. Ini contoh-contoh mudah saya bacakan aja. Sebentar. Ini yang fresh itu kemarin dari nih. Selamat siang Bapak, saya dari TK Al Islam Bakti 2. Kemarin saya sempat melihat story Polresta Surakarta di Instagram. Mohon maaf Bapak, bila ingin menghadirkan dari pihak kepolisian, prosedurnya pripun Bapak. Nah, ini kan simpel nih. Tapi berawal dari situ, ini masuk aduan nih. Ada lagi. Bentar ya. Ini saya berikan contoh-contoh real Mas. Jadi bahwa saya ini enggak lip service lah ya. Artinya benar-benar ini benar-benar hal-hal yang ini benar-benar yang nih. Assalamualaikum Bapak, izin melaporkan. Di samping Hotel Swiss Bell Inn, tepatnya di gang sebelah barat hotel itu sudah mulai ada tindakan perjudian. Mohon besok ditindak tegas. Nah, seperti ini kan informasi berharga buat kami. Karena mohon maaf, kami kan tidak bisa mengcover semuanya Mas Tommy. Dan faktanya memang kita datangkan tim dan ini ada yang kita tangkap. Nah, kita ya follow up juga, kita terima kasih. Dan seperti itu kan informasinya nanti akan kita follow up. Ada lagi banyak. Assalamualaikum Pak Iwan, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Bagas, mahasiswa mesin UNS. Saya beralamat di belakang bla 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 bla. Saya mengucapkan matur nuwun sekali semenjak Bapak Iwan menjabat sebagai Kapolres sepanjang Jalan Kleco Square ada personil Kapolres. Nah, apresiasi, ada yang komplain, ada yang marah-marah, ada yang ya biasa kan memang saya udah menyiapkan diri untuk itu dan pasti Mas. Itu pertanyaan saya berikutnya. Apa ada yang mencaci maki gitu? Ada lah, ya kan? Tapi saya nggak usah sebutkan ya. Ada, kalau itu ada. Dan ya itu konsekuensi. Kan gini kan kayak apa ya? Kayak dua mata anak panah ini ya. Yang satu dapat manfaat karena memang sangat terfasilitasi. Tapi yang satu kayak dikasih umpan. Nah, ini biasa. Memang sudah kita perhitungkan Mas. Sudah kita perhitungkan. Kalau kita membuka saluran seperti ini pasti akan ada pihak-pihak ya entah itu mungkin dia real atau fake.
dia berusaha memanfaatkan ini ya mungkin karena memang dia nggak suka ya, nggak suka dengan kami katakan seperti itu kan, atau mungkin ada histori yang nggak bagus dengan kami, ya bisa saja. Tapi bagi saya kita luruskan niat Mas Tommy, lillahi ta'ala. Saya sampaikan sama anak buah. Sebelum saya membuka nomor ini, saya begitu masuk kan, saya ini terhitung belum ada 1 bulan kan saya jadi Kapolresta ini. Semenjak saya masuk, saya mengatakan kepada anak buah saya bahwa tugas kita ini mulia. Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu mengamanatkan hal yang sangat mulia, bukan hanya bilisan. Kita ini dibekali kewenangan yang kita bisa menegakkan kebenaran untuk menghindari kemungkaran, bahkan menghilangkan kemungkaran. Itu luar biasa loh, bukan hanya ngomong. Kita ini punya ini. Oleh sebab itu mari kita luruskan niat, lillahi ta'ala, kita berikan layanan kepada masyarakat. Nah, saya mau meluncurkan ini. Artinya nanti kalian ke dalam, kita ke dalam itu harus siap. Kalau mau ngomong bombardir pasti. Sehari itu ya mungkin kalau saya hitung WA itu ya. Berapa itu rata-rata? Rata-rata sudah di atas 50 Mas. 50 ya rata-rata. Jadi umurnya berapa hari nih? Ya berarti at least ini terhitung mulai launching ya belum ada 2 minggu Mas. Belum ada 2 minggu ya? Iya, belum ada 2 minggu. Sehari 50 ya? Sehari 50. Itu banyak yang, artinya banyak yang perkara sepele. Biasanya dia info. Pak tolong dong ini di flyover ini mulai ada knalpot brong lagi, Pak tolong dong. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya spesifik ya. Tapi kalau spesifik yang saya sebutkan tadi, misalnya contoh, Pak di daerah ini tolong didatangi, saya datangi. Dan itu mesti bisa dilihat langsung ya. Walaupun mungkin saya tidak follow up kepada si pengirim, tapi si pengirim pasti akan melihat, oh iya ternyata beneran nih datangin. Dia kan pasti mantau juga ya. Iya, dia mesti kan pengirim pesan itu akan ini beneran nggak kira-kira nih Pak Iwan ini beneran apa bohongan? Ya mungkin kalau yang belum itu ya mohon maaf, mohon waktu ya. Artinya kan kami kan terbatas Mas Tommy. Orang-orang petugas kami kan terbatas. Kalau kami bisa datangin dari Polres, kalau enggak kami divert ke Polsek. Nah Polsek nanti juga follow up ke kami. Masing-masing Polsek juga membuka layanan begini sama. Kapolsek itu membuka layanan nomornya Kapolsek, nomornya Babinnya, semuanya. Jadi artinya semua lain kita buka semata-mata bukan apa-apa, kita semata-mata membuka komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat itu betul-betul layanan kita itu bisa menjangkau masyarakat. Itu Mas Tommy. Sudah berapa box kartu nama ya ini Pak Iwan? Sementara baru 5 box. Oh 5 box ya. Sementara baru 5 box. Terus pikiran saya jadi gini nih. Gimana? Babin Kamtipmasnya gimana ini? Babin Kamtipmas saya bekali ini juga sama. Di samping nomor mereka, tapi ini juga tidak haram hukum yang mereka bawa. Gitu. Dan mohon maaf saya katakan kalau memang perlu sampai dengan arisan PKK di kampung, kalian kasih ini. Biar semuanya paham, biar misalnya pegang. Nggak ada masalah, semakin banyak orang yang tahu semakin bagus. Artinya sumber informasi kami dari bawah itu semakin banyak Mas Tommy. Ya harapan kita kalau ada apa-apa segera hubungi kami lah ya. Maksudnya tidak sampai ada kena hoax, kemudian kebingungan, kemudian menempuh langkah yang salah karena memang minim info kan. Nah, ini salah satu upaya penangkalnya ya seperti ini, bahwa kita Polri menyampaikan kepada masyarakat, ini loh sudah saya buka bener nih informasi aduan ini, tolong dimanfaatkan. Ya kalau emang nggak ada apa-apa sih alhamdulillah ya. Tapi kalau pas ada apa-apa ini bisa menjadi salah satu shortcut untuk segera dapatkan layanan atas aduan tersebut. Itu Mas Tommy. Ya, ini pemirsa, ini saya cek ya. Nomor sudah saya masukkan. Iya. Kemudian udah muncul profilnya seperti ini ya. Iya, betul. Ini profilnya ini. Jadi ini niat mau diganti atau begini terus? Begitu terus ya. Soalnya kan biasa saja nih saya expose. Itu kan melambangkan bahwa saya sedang melihat ini. Itu nomor itu. Berarti yang selain gambar ini berarti bukan. Ya. Profilnya itu tidak berganti profilnya. Khawatirnya kan kita expose ini beberapa hari ke depan ada muncul lagi yang program tandingan ini dari orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, ya pasti akan saya yakinkan tidak akan mungkin bisa tahan Mas. Tidak akan mungkin bisa tahan karena mohon maaf kalau kita rate itu banyak sekali lah ya, hanya sekedar menginformasikan, hanya mungkin terima kasih, bahkan sampai yang marah-marah pun ya tiap hari kita terima. Ya biasa, nggak ada masalah. Itu memang seperti itu. Ya. Dan kita juga pengen tahu nih Pak Iwan ya. Kita juga pernah mengetahui beberapa kali, entah itu secara langsung cerita tetangga, dari mulut ke mulut. Ya, itu kan ada laporan palsu, yang memang benar-benar nggak benar gitu. Itu cara menyikapinya bagaimana polisi? Contohnya apa Mas? Misalkan tidak ada perjudian gitu ya, tidak ada perjudian.
ya cuman ada orang yang setelah punya hajat gitu. Ya. Kemudian sengaja dikerjain nih polisi ya. Terus dikatakan ini ada perjudian di RT sekian kampung ini Pak, ini gimana nih polisi kok nggak ada tindakan gitu kan. Kan kelihatannya kayak genting-genting gimana gitu kan. Nah, terus setelah dicek polisi kan pasti menanggapinya serius karena kan nggak mau kecolongan kan. Betul. Kemudian ternyata nggak ada Pak. Ini kita memang sedang ngumpul karena pasca acara kan nggak mungkin kita tinggal langsung gitu. Lah siapa ya? Ya kan mesti nggak tahu menahu tuh orang kan pasti pihak ketiga yang nggak tahu latar belakangnya kita. Itu bagaimana? Biasa Mas, kalau hal seperti itu hal yang apakah ini dilacak atau gimana? Kita nggak mau buang-buang gitu ya? seperti itulah. Sudah biarkan saja. Nanti juga lama-lama akan sadar bahwa pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan hina yang sia-sia. Artinya tentunya jika ada laporan itu kami kan punya lini terdepan kita kan Babin Kamtipmas Mas. Kalau misalnya sampai ke katakanlah desa gitu ya. Atau kalau seluruh kan udah nggak ada desa kan, kelurahan lah katakanlah. Ya kita tinggal hubungi aja Babin Kamtipmasnya, kita cross check dulu. Ini alamat ini di bawah binaanmu. Siap dan biasanya gitu kan, tolong dicek ini informasinya begini benar tidak, nah kita kirim dulu sebatas informasi, begitu oke, nah kita tinggal ngukur kekuatan, kira-kira memang benar berapa orang dan sebagainya, tindakan berikutnya yang terukur, tindakan kepolisiannya kan kita kirim dari Polres. Kalau Polsek nggak mampu, berarti kita kan backup dari Polres, nanti ada Satreskrim atau mungkin butuh kekuatan Sabara atau Samapta dan lain sebagainya. Artinya kan kita juga tidak gegabah terus serta-merta itu tidak Mas Tommy. Kita akan mengukur skala kebenaran dan skala keperluan seberapa perlu kita hadir dalam jumlah berapa itu kan kita takar dulu, kita asesmen dulu. Itu. Ya, baik pemirsa, itu tadi sekilas kita dapatkan bagaimana latar belakang adanya program nomor yang diekspos oleh Bapak Iwan langsung ya. Ini sebagai Kapolresta Surakarta dengan latar belakang agar komunikasi antara penegak keamanan, penegak hukum ini, dalam hal ini adalah kapasitas Polri, bisa tetap tersambung. Benang merah tetap utuh, tidak koyak antara aparat dengan masyarakat begitu. Begitu ya Pak Iwan? Ya, betul. Anda bisa bergabung bersama kami persilakan di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami sudah kami siapkan di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di spesial program siang kali ini. Masih bersama beliau Bapak Kombes Pol Iwan Saktiadi SIKM HMSI. Beliau adalah Kapolresta Surakarta terkait dengan nomor yang beliau ekspos agar komunikasi antara aparat dan masyarakat tetap terjaga dengan siap follow up laporan warga Solo begitu ya. Kemarin kan selama ini kan kita juga tahu ada beberapa nomor polisi yang biasa sudah dijadikan stiker, kemudian dipasang-pasang di public area yang strategis. Nah itu sejauh mana kalau dievaluasi begitu, apakah sederas ini link-link itu yang sudah ada sebelum ini ada saat ini? Ya kalau memang yang sebelumnya itu ada 110 ya, call center itu ya. Itu kan phone Mas, by phone. Nah by phone terkadang mungkin masyarakat sekarang itu mungkin verbalnya mungkin tidak ya, tapi karena memang gadget jadi mungkin saya hanya mengatakan ini habit aja, behavior ya, karena memang setiap hari kan bergelut dengan ini nih, hampir semua dari kita lah ya. Kita ini benar-benar seolah-olah addicted dengan alat ini. Nah masyarakat juga sama nih, di sebuah aktivitasnya kan menggunakan alat ini. Nah itu juga kenapa kita tempuhnya adalah kita tempuh dengan by WA, karena WA ini kan sudah merupakan salah satu rutinitas masyarakat di semua segmen ya. Sekarang jualan juga bisa lewat WA apapun. Fasilitas primer. Itu dia menjadi fasilitas primer kan. Yang jujurnya tadinya sekunder jadi primer. Nah ini makanya saya tempuh ini. Kalau masalah efisiensi dan efektivitas ya saya kira semua programnya Polri harapannya efisien dan efektif ya Mas ya. Hanya masing-masing lokalannya lah, kita bicara lokalannya tuh saya menempuh langkah itu agar makin intens saja itu Mas Tommy.
Dari laporan yang masuk, misalkan ada yang memang itu terrealisasi. Jadi informasi atau laporan yang masuk itu benar-benar faktual begitu. Dan setelah di follow up benar-benar valid begitu. Apa berikutnya? Apakah pihak polisi menyampaikan sesuatu pada si penelpon atau bagaimana? Kan ada juga yang orang yang sebagian masih merasa takut begitu loh menyampaikan sesuatu kepada pihak yang berwenang begitu. Justru ini memangkas rasa takut itu, Mas. Artinya mungkin mohon maaf nih, katakanlah mungkin enggan ya berhadapan langsung. Ya ini kan jalur nih. Tapi esensi dari laporan itu masuk ke kami dan kami tidak lanjuti. Jika itu perlu kami feedback ke beliaunya, ya kami feedback, tapi jika tidak perlu, yang penting kami berpikir bahwa proses itu sudah kita lalui, laporan sudah kita tanggapi, dan langkah-langkah kepolisian sudah kita lakukan. Dan tidak sedikit beliau yang sudah kita lakukan itu apresiasi ke kami. Terima kasih Pak, sudah nggak ada lagi anak-anak yang rame-rame di tempat saya. Seperti itu ada. Itu loh Mas, banyak yang seperti itu. Cuma ya kami kan bukan masalah ini ya, bukan masalah apresiasinya dari masyarakat, tidak. Harapan kami itu hanya satu, Kamtibmas tercipta, selesai. Udah, masyarakat apresiasi, alhamdulillah. Tidak pun juga memang sudah tugas kami, itu aja. Kalau kami berpikirnya itu, kita luruskan niatnya aja, memang kita ikhlas untuk bekerja, gitu aja Mas Tommy. Sudah ada pertanyaan masuk nih lewat WA ya, dari Bapak Suparlan yang ada di Rembang ya. Seandainya ada suatu tempat kajian gitu ya, yang mendapatkan gangguan dari pihak lain, apakah Pak Iwan bisa atau berani menertibkan gitu? Apakah berani menertibkan? Kenapa tidak berani? Apa yang kemudian membuat pertanyaannya apakah berani menertibkan jika kajian itu diganggu? Tentunya bukan masalah berani tapi tidak berani. Prosedur langkah-langkah kepolisian, tindakan kami kepolisian itu selalu berdasarkan pada aturan. Artinya bukan masalah berani tidak berani. Saya kira semua orang punya keberanian lah ya. Tapi berani yang seperti apa? Nah tentunya kalau langkah kami Polri jangan ditanya berani atau tidak berani. Sepanjang itu kami mempunyai pijakan hukum yang jelas, kemudian yang akan kami tertibkan itu memang melanggar hukum, ya pasti kami akan berdiri bersama dengan hukum. Ya kita memang fight the crime berdasarkan atas undang-undang. Kita memang love humanity, memang untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kemudian help the delinquency, memang orang-orang yang memang menyimpang ya kita luruskan gitu Mas Tommy. Jadi kalau pertanyaannya berani enggak? Ya insya Allah kami tidak akan pernah mundur jika memang itu bertentangan dengan amar undang-undang, seperti itu aja. Ya demikian ya Pak Parlan yang ada di Rembang. Jadi masih adalah mungkin Bapak mendapatkan berita ya dari lingkungan atau komunitas atau dari media tertentu, ya itu bisa-bisa sajalah mereka menyuarakan itu, tetapi ini dijawab langsung oleh beliau bahwa itu tidak sepenuhnya seperti yang ada dikabarkan. Tentu Pak ada prosedurnya. Memang salah satu bagian tugasnya adalah mengamankan apapun itu yang benar ya. Betul. Yang salah pasti akan dibenarkan. Maksudnya dibenarkan itu harus dibuat benar, jangan sampai salah lagi begitu ya. Betul. Baik. Semua itu kembali kepada kita sudut pandangnya. Betul. Niat kita memandangnya bagaimana? Sehingga kita tetap bersih untuk berpikiran jernih. Karena kita harus memastikan bahwa yang dilaporkan itu betul-betul memang melanggar. Artinya begini, ada yang laporan itu memang startnya sudah hoax dulu Mas. Didasari atas sebaran berita fitnah. Kemudian yang dituju itu memang, mohon maaf dalam tanda kutip, memang berada pada opposite position ya. Yang mau melaporkan itu memang mau menjatuhkan yang mau dilaporkan dengan cara-cara tadi itu yang keji tadi. Oleh sebab itu pasti kita dalami. Kenapa? Apakah kajiannya ini memang melanggar? Apakah kajiannya ini sesuai dengan kaidah? Apakah kajiannya ini sesuai dengan ketentuan? Seperti itu yang kita asesmennya. Jadi tidak serta-merta Pak itu bubarin tidak seperti itu kan. Kita semua langkah kita itu kan kita mau mengemban amanat undang-undang Mas Tommy. Kita juga nggak bisa main seradak seruduk, main hajar kanan kiri. Yang penting nggak bisa seperti itu Mas Tommy tentunya. Tetap tenang ya Pak Parlan. Itu pasti ada kajiannya ya, tidak asal-asalan. Kita lanjutkan lagi ya Pak Iwan ya. Dari sekian banyak yang masuk begitu ya. Berapa persen, ini kalau boleh tahu nih ya, skalanya berapa persen? Sekian persen adalah tentang ketertiban masyarakat, yang sekian persen
taruhlah penyakit masyarakat yang apa begitu, yang sekian persen tentang lalu lintas atau gimana kategorinya? Saya belum bisa mapping karena baru berjalan 3 minggu ya. Nanti saya per 1 bulan saya akan ANEF. Kira-kira trennya seperti apa? Ini menentukan langkah kami selanjutnya, Mas Tommy. Artinya dengan ANEF ini kan kita bisa tahu, oh ternyata trennya masyarakat itu jam sekian longgar, jam sekian ngakses handphone dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya tidak melangkah sendiri. Nanti saya akan komunikasikan dengan pakar komunikasi. Kira-kira seperti apa sih biar efektif di masyarakat? Nah, ini bukan nomor ini bukan asal-asalan, Mas Tommy. Ini akan kami ANEF, akan kami optimalkan sehingga benar-benar nomor ini memang one stop service. Begitu. Jadi kalau tanya persentasenya, saya belum bisa memberikan data ya. Nanti 1 bulan baru kita ANEF. Baik. Itu. Nanti kita sampaikan. Nanti kalau sudah jalan 1 atau mungkin nanti kita tanyakan saat sudah siap ya laporannya nanti. Iya, nanti kita bawa tabulasinya. Kita bawa tabulasinya nanti seperti apa, algoritmanya bunyinya seperti apa, nanti akan muncul. Nanti kita tayangkan salah satu bentuknya nanti biar kita ada semacam berarti polisi masih bisa dikedepankan untuk harapan sebagai untuk menerima laporan ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya sekedar patroli saja. Betul, begitu ya. betul. Nah, dari yang sudah ada itu kan ada semacam kayak saling lapor begitu loh. Saling lapor. Ya kita tahu dari media kan ya. Saling lapor begitu. Apapun tema masalah tanah, sengketa tanah kayak atau hubungan keluarga dan lain sebagainya. Apakah pernah masuk ini? Sampai saat ini saya belum temui, Mas Tommy. Belum ya? Belum temui. Hanya kalau memang pihak yang dirugikan melaporkan yang merugikan memang ada. Ya, terutama masalah finansial. Ini sudah ada beberapa sih yang sudah masuk pihak yang dirugikan yang karena mungkin kesepakatan awal ya, bunyinya kerjasama, kemudian kerjasama itu bubar di tengah jalan, tidak jelas, kemudian merasa dirugikan, menuntut haknya kembali, itu lapor ke kami. Biasanya seperti itu. Kalau yang Mas Tommy maksud tadi saling melaporkan, sementara belum. Belum ada. Belum ada. Kami belum dapat ini. Semoga aja tidak ya. Jadi jangan sampai semoga Surakarta lebih cerdas ya dari kota-kota lain. Baik. Ini nanti apakah juga akan diekspos secara taruhlah ada di media massa atau di koran atau di apa begitu untuk taruhlah 1 atau 2 bulan setelah 1 bulan kami akan ANEF. Mendapatkan gitu. 1 bulan kami akan ANEF. Bagaimana progres dari saluran ini, efisiensi dan efektivitasnya serta apa saja trennya yang dilaporkan atau yang masuk ke aduan kami. Itu akan kami tabulasi nanti per bulan, jadi kita bisa tahu seperti apa sih sebenarnya kondisi masyarakat atau sejauh mana efisiensi kartu ini masuk ke masyarakat. Kalau tidak ada laporan, memang benar tidak ada, alhamdulillah. Artinya everything is gonna be okay kan, Mas? Everything is running well. Tapi kalau tidak laporan itu karena memang belum nyampe, nah ini tanda tanya. Berarti kan kami harus genjot yang bawah untuk makin gencar sampaikan. Ya kembali, jika tidak ada laporan, alhamdulillah kalau semuanya itu fine gitu. Sebuah program kan pasti ada semacam fase-fasenya ya. Pertama pastilah akan menyebarkan informasi itu secara masif ya. Kemudian setelah tersebar tunggu feedbacknya kayak apa. Kemudian muaranya nanti sejauh apa sih untuk ini? Apakah juga nanti ini berhenti di Pak Iwan saja atau nanti untuk pergantian kepemimpinan berikutnya akan bakal berkelanjutan ini? Jika bicara sustainable ya atau kelanjutan, saya kira siapapun yang menempati posisi pimpinan seperti layaknya saya sekarang, tentunya akan sangat membutuhkan ini, Mas Tommy. Artinya jika ini akan dipertahankan nanti setelah saya selesai di Polresta Surakarta kemudian ada pengganti saya, ya saya persilahkan. Artinya menurut saya saat saya bawa ini efektif. Ya saya akan merekomendasikan kepada nanti pengganti saya entah kapan, saya sampaikan bahwa program ini cukup efektif. Jangan sampai begini nanti. Tiba-tiba ganti, kemudian ganti irama, masyarakat merasa kehilangan. Nah, ini kan kita kan demand-nya masyarakat, Mas Tommy. Kita demand-nya ini masyarakat. Ya, kita memang segmen layanannya masyarakat. Jika nanti kemudian ada sesuatu yang hilang dari masyarakat, loh Pak, ini kemana Pak sekarang Pak? Kita kan nggak dapat. Nah, kan akhirnya jadi resiko kan? Jadi resiko bagi si pengganti saya jika memang tidak dilanjutkan. Ya harapan kita, ini kita patenkan sebagai hal
yang bagian dari layanan lah. Mungkin hanya namanya saja mungkin berganti, tapi nomornya tetap. Tapi pola seperti ini yang terus dikembangkan oleh Kapolri, bahwa Kapolri memerintahkan semuanya, bahkan level kepala itu, kepala itu dari mulai Kapolres, Kapolsek, Kapospol ataupun Babin semuanya menyebar ke masyarakat untuk menyampaikan semaksimal mungkin agar masyarakat itu betul-betul mengenal, kemudian dekat, bahwa kami ini dekat dan bersahabat. Kami ini ada di dalam lingkungan terdekat dengan masyarakat, 24 jam kami mendampingi masyarakat. Seperti itu Mas bahasanya. Ya. Jadi kan ada kan sebagian orang kan pasti akan merasa sangat senang ini ya. Kemudian dijaga lah istilahnya gitu ya. Ya. Kemudian waktu Pak Iwan masih kan belum ada lah Pak. Kemudian suatu ketika dia punya sesuatu yang memang wah ini harus saya kasih info ke Pak Iwan ini ya. Kemudian ternyata sudah ada pergantian nih. Nah itu kan kadang-kadang ada semacam tanda tanya, wah lanjut nggak ya ini program ini ya? Mengingatkan ini kayak apa? Nama personal begitu loh. Ya, bukan nanti kan tinggal diganti nama personal pengganti saya, Mas. Kalau nomornya kan hanya ini kan hanya sebagai alat. Tapi kalau ini kan pejabat yang bertanggung jawab lah istilahnya begitu ya. Betul. Jadi ex officio lah siapapun yang menduduki di situ ya pasti akan mempunyai tugas dan tanggung jawab ini gitu aja. Harapan saya begitu ya kepada nanti entah kapan pengganti saya gitu ya. Ya. Baik, alhamdulillah sini sedikit lega ini. Karena jarang-jarang kita dapat nomor telepon Kapolresta begitu lah. Iya. Semoga lama lah di sini. Wah, Masya Allah. Jangan lama-lama, Mas. Oh, jangan lama. Nah, inilah ya. Jangan lama-lama. Itu. Antara kita berharap lama. Iya. Ya inilah apa namanya. Saya secara pribadi kan juga harus menempuh jenjang karir. Itu kan harus seperti itu kan memang di kami seperti itu. Tapi apapun itu saya niatkan dulu bekerja yang baik lah di sinilah. Nanti biar Allah yang tentukan semuanya. Ya, siapa tahu nanti kita episode berikutnya beliau sudah jadi Kapolri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kapolda dulu lah ya. Amin. Baik. Ada nggak kendala selama walaupun belum ada sebulan ini? Ya. Ada nggak kendalanya? Mengenai ini? Ya, betul. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum menemui kendala Mas Tommy. Karena artinya hal-hal yang dilaporkan itu ini pelajaran yang berharga juga. Rupanya sementara ini ya dalam kurun waktu hampir 1 bulan ini masyarakat itu memang butuh direspon Mas selama ini. Jadi mungkin selama ini salurannya yang belum ada, makanya belum ada. Nah sekarang salurannya sudah ada, hal kecil itu kita respon selesai. Sebenarnya kan ekspektasinya kan itu aja Mas direspon itu. Dengan direspon semuanya insya Allah bakalan inilah. Anggota yang jaga saat anak sekolah pulang atau anak sekolah berangkat. Ini kan sepele-sepele. Mungkin selama ini nggak ngerti karena apa? Kita minim informasi itu Mas. Nah, sekarang dibukanya saluran ini ya yang bisa segera kita tangani, yang belum ya kita carikan solusinya. Saya akan selalu review juga ke dalam. Ini siapa nih? Polsek Jebres dan. Nah, coba Polsek Jebres ini bisa dipenuhi dengan ini nggak? Wah, nggak bisa dan anggota kami kurang. Oke. Kita backup dari Samapta kita turunkan jam berapa. Nah, seperti itu Mas. Jadi mix and match-nya itu kita berdasarkan atas demand-nya masyarakat ini apa, seperti itu. Kalau mengatakan kesulitan, alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada Mas, belum ada kendala. Ya, masih ada kesempatan ya pemirsa di pengunjung ini, silahkan di SMS dan WA di 08 11 255 3000 ataupun di line telepon di 0271 679 3000. Harapan ke depan untuk Surakarta apa? Grand design-nya nih Pak Iwan. Wah, tentunya kalau kita bicara grand design ya Surakarta itu kan di bawah kepemimpinan beliau wali kota kita yang sangat luar biasa, muda, energik dan visioner ini kan memang lompatannya luar biasa ya Mas Tommy. Iya. Mas Tommy bisa lihat lah. Pak Iwan harus bisa nyamain ini. Makanya begitu saya masuk pesannya beliau juga begitu, Pak Iwan selamat datang di Solo. Di sini bukan tempat untuk santai-santai begitu langsung. Jadi saya maunya cepat sekarang. Beliau sampai mengatakan, saya ulangi kata-kata beliau, saya itu orangnya saat saatnya ya itu bahasa Jawanya gitu. Saya pokoknya sekarang minta sekarang ada. Nah, ya memang seperti itu. Kita lihat sekarang Surakarta bagaimana beliau menata Solo.
sebentar lagi insya Allah jika tidak ada perubahan, besok hari Senin itu Presiden Uni Emirat Arab akan hadir di Indonesia bersama Presiden untuk meresmikan Masjid Sayyid itu yang ada di Mojosongo. Tidak berapa lama lagi nanti kita ketempatan muktamar yang sangat luar biasa, sebegitu seratusan ribu orang akan hadir di Surakarta, mungkin jutaan. Tidak seberapa lama lagi juga nanti ada beberapa event-event nasional yang berada di Solo. Dan kita lihat infrastruktur Solo yang begitu sangat luar biasanya, beruntun nanti ada Lokananta, ada Taman Satwa Tarujuru, kemarin kita bersih-bersih tadi dan lain sebagainya. Nah, ini kan konsep untuk master plan ke depan. Beliau menata seperti itu dan tentunya penghujungnya kan menjadi smart city. Nah, smart city itu kan memang ditopang berbagai macam hal, Mas. Di antaranya ya itu tadi, kemampuan menghadirkan teknologi dalam tiap-tiap layanan itu ada. Nah, ini kalau kita mengatakan harapan ke depan ya kita harus bisa sinergi dengan pemerintah, Mas. Kita harus mengikuti terus nih. Kita supportingnya pemerintah agar program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, tertib, kemudian lancar, tidak ada gangguan. Nah, endingnya itu kan ya masyarakat Solo kan tentunya. Solo menjadi kota yang smart city, yang world class lah. Kita sudah bicara ke luar Indonesia bahwa Solo, mari datanglah ke sini. Solo ini ramah untuk pendatang, nyaman, aman. Kemudian semuanya ada di sini, ya otomatis kan tadi saya katakan perekonomian ya, kembali kepada perekonomian dan pembangunan di Solo gitu, Mas. Terakhir Pak Iwan, ya, terkait dengan nomor Bapak yang di publikasi ini, apa himbauan kepada masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saat ini menyimak stasiun MTF TV, mungkin bisa dalam perbincangan kami siang ini mengangkat tema bagaimana kami siap merespon dan memfollow up apapun yang masyarakat sampaikan kepada kami. Tentunya ini bukan hanya lip service, harapan kami dengan membuka nomor saluran komunikasi ini, layanan kami lebih mudah diakses. Kemudian keberadaan kami juga lebih bisa dimanfaatkan. Artinya memang tugas pokok, fungsi dan peran kami sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat betul-betul bisa menjangkau sampai lapisan masyarakat terbawah. Artinya level keluarga ya, bukan lagi hanya kecamatan, kelurahan, RT, RW, bahkan level keluarga. Jika memang membutuhkan, silakan nomor ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mungkin partner dialog bisa, untuk mengadu juga oke, masukan kepada kami terima kasih. Atau sumbang saran juga kami sangat menghargai itu. Gitu Mas Tommy. Baik, terima kasih Pak Iwan atas informasinya dan juga program yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Semoga seluruh jajaran Polresta Surakarta diberikan kesehatan, tetap semangat dan sukses selalu ya. Amin ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama spesial program di kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.